Langsung saja game kedua di match yang pertama antara Big Beta versus Geek Farm. Poin penting untuk Geek Farm apakah mereka bisa mengamankan hal tersebut atau Big Beta akan melaju sempurna. Yes, jadi good luck, have fun buat semua tim yang sedang akan bermain dan enjoy the game teman-teman semuanya. Kita back to the game. Audi CS langsung ngeganggu. Dia nggak peduli ada siapapun di sana. Menuju ke arah seorang Exor. Diganggu pergerakannya Audi CS. Coba untuk engage ke bagian dalam. Harusnya Rapture. Uts nggak bisa juga. Langsung retribution dikeluarkan, tapi Audi CS terlalu tanky sepertinya. Belum ada poking damage yang cukup sakit. Rapture-nya pun belum terlihat, sepertinya masih berada di bagian atas. Capek Matilda ya, pede banget lagi Audi CS sendirian. Numpang lewat, assalamualaikum. Balik lagi menuju ke dalam area pertahanan mereka. Sementara momentum tadi dikeluarkan pula oleh Leomord. Guna untuk bisa mengamankan lagi karena satu purple buff di tengah. Faramis sendirian, Audi CS di dalam rumputan, Angela di belakangnya. Akan kemana ke arah permainan mereka kali? Apakah nanti akan tersebar menjadi ada dua support system, entah itu di area god laner dan juga tetap ada di area mid laner untuk meng-cover ke arah junglernya. Yes, tapi sekarang pertempuran sepertinya akan ada ke bagian atas. Gamora di sana terkena poking damage dari time alarm bomb oleh seorang Rapture. Red Audi CS sudah mulai bersiap dari bagian dalam, tapi inilah momen yang tepat. Bloodbath dikeluarkan, Audi CS, one last hit, reverse time ditarik lagi ke arah belakang. Vincenz gak bisa pick up, dan first blood presented by BCA untuk seorang Exort yang langsung saja menghilangkan Audi CS yang terlalu depan. Tapi Sidus Stampede dari ke bagian dalam, Jaskar nggak ada bantuan lain, hanya Masku di sana seorang diri, tapi langsung di engage begitu saja, didapatkan poin kill tambahan untuk Geek Farm oleh seorang Aboyski di area atas. Padahal sebelum menit yang kedua ini harusnya Jaskar akan sedikit ada delay dari segi farming untuk di menit yang pertama, dan Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir kembali di Land of Dawn. Yap, Turtle sudah hadir, beberapa player sudah mulai sadap. Hey, satu Jet Kundo, Way of Dragon menghantarkan Carmilla bertamu langsung ke dalam rumah dari Geek Farm lewat outer turret yang ada di area mid, dan mereka harusnya bisa mendapatkan Turtle yang pertama ini ya. Tanpa adanya contest yang begitu berarti karena mereka udah bisa melakukan setup terlebih dahulu, tapi Pakito belum mau menyerah. Bahkan untuk Chow-nya berjuang seorang diri melakukan zoning terhadap 3 player ada di bagian depan. Hanya saja diri untuk kali dari Luka juga mendapatkan sebuah ancaman dan juga sebuah terpaan lewat. Beberapa serangan dilakukan tapi mendadak Leomordnya walaupun udah ke take down dulu, tapi dia hadir dan juga berubah segalanya hingga untuk kali ini mereka melakukan fight kembali. Sedikit lagi yang bisa ada Serius Lady yang tadi langsung menarik aja karena Leomord, tapi tadi diri dikeluarkan pula. Sedikit lagi yang bisa Faramis yang berhasil dihancurkan dengan adanya Love Wave yang dihasilkan pula oleh Angela, tapi Tiki juga mendapatkan ke arah Carmilla. Ya, tapi sekarang fight lagi terjadi, The Wave Dragon Connect, tapi malah bisa menumbangkan Jaskar seorang diri. Kadera balik mundur dengan teratur. Firnokir nggak kedeteksi keberadaannya, tapi ternyata udah bisa kemana-mana sekarang. Shadow Kill dikeluarkan untuk mempick off seorang Firnokir yang terlalu jauh bermain ke arah jungle dari Geek Farm, dan replay presented by Grab yang kita lihat tadi gimana masuknya Jaskar dengan adanya hard guard dari seorang Gamsku. Ini membuat Jaskar bisa mendapatkan turtle-nya. Bahkan dua player yang ada di bagian mid lane Geek Farm nggak bisa bertahan berlama-lama, langsung dieksekusi begitu saja. Kita ada pertukaran dari Jaskar yang terpick off dengan The Wave Dragon, tapi balik lagi keuntungan lagi dan lagi jadi milik Geek Farm sehingga mereka unggul 1000 gold di menit yang ketiga. Tapi kita lihat ke bagian atas, 3 player sudah mulai bersiap juga. Matskui seorang diri, Rapture di depan sana coba menarik, Bloodbath kena, closing dot dikeluarkan dari Matskui. Belum ada follow up damage lagi karena ada flicker yang dikeluarkan dari seorang Rapture agar tidak terpick off, meskipun Aboyski sudah bersiap juga mempop up cult altarnya. Tapi akan cukup merosahkan apabila dikeluarkan untuk di early game seperti ini dengan tidak adanya team fight yang besar, dan beralih menuju ke tengah Exor. Clearing minion saja di bagian atas. Gamsu tertarik, Shadow Stampede sepertinya di first time, malah balik ke arah lain, tapi ternyata terpick off dengan time alarm bomb. Seorang Rapture membuat keuntungan semakin lagi menjadi milik Geek Farm. Dari belakang Audi CS sudah mulai mendekat juga. Terus blood dikeluarkan, kena semuanya connect, tapi Exor menunggu di saat yang tepat. Audi CS terpick off, 2 player lagi hilang. Bahkan sekarang Jaskar seorang diri meskipun ada hard guard. Barbiel disummon ke arah belakang, dive in kan, Shadow Stampede dikeluarkan, malah terpick off balik, dan Jaskar one last hit masih bisa aman, dan Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir di bagian bawah. Exort harus sudah mulai berhati-hati meskipun pick off yang cantik dengan Quest Shadow yang dia keluarkan. Matskui harus menghilang dari Land of Dawn selama beberapa detik yang akan datang. Ini
tipikal Indonesia sekali ya. Tipikal Indonesia sekali, terlalu nabrak terus, gak kasih space sama sekali. Iya, karena yang saya kenal juga orang Indonesia itu suka jajan tau. Iya, Orang suka Indonesia jajan. itu suka banget jajan, suka banget diskonan. Iya. Pas banget nih, apa yang diberikan oleh Grab juga tuh 50% jadi langsung nikmatin ya teman-teman ya. Guys, itu ada QR code-nya, langsung diamankan. Langsung diamankan secepat-cepatnya karena sekarang sepertinya bentar lagi di bagian atas Gamskui, oke. Cukup sulit. Puppet String dikeluarkan, Rapture di sana menjadi target. Tapi ada Extort, sembunyi-sembunyi Shadow dikeluarkan, Shadow Kill juga. Masih Audi. terlalu tanky seperti di arah lain. Datang diamankan, sementara Audi CS nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Mega Kill diamankan oleh seorang Extort. Lanjut ke bagian depan, masih ada Cold Altar sepertinya menyelamatkan nyawa-nyawa dari para player Geek Farm. Bahkan sekarang Maskui battle mirror image hanya untuk melarikan diri saja. Kita lihat gimana pergerakan dari seorang Vernokio di bagian bawah bisa menghancurkan outer turret Kadera. Coba di engage, belum bisa didapatkan. Sementara Jaska seorang diri di bagian belakang sana. Luke coba mendekat, belum ada follow up lagi karena mau coba bermain aman. Mengingat di bagian bawah harus segera dilindungi agar Nerd turret dari Geek Farm nggak hilang untuk di menit yang ke-6. Yap. Nih, apalah arti Curse of Blood apabila nantinya dari ke altar sendiri berhasil dikeluarkan ya. Ini memang harus diperhitungkan juga. Barusan ada lagi satu Shadow Kill, satu Phantom Shuriken, semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah dari Pakito, tapi masih gagal. Outer turret di bagian atas dihancurkan, ada satu area defensif dari Geek Farm yang berhasil dirubuhkan pula, sementara Kadera berhasil diusir mundur Raptor. Apakah kali ini dia harus jauh lebih memfokuskan lagi untuk melakukan sebuah perlindungan terhadap dari Kadera, atau dia akan bergabung kepada yang lainnya? Ada head to head, misalnya back ownership antara Digi dan juga Kamira untuk masing-masing dari romernya. Pertempuran terjadi di area dari parkour yang dimiliki oleh pemain dari Geek Farm. Hanya satu Kamila kali ini berhasil langsung dihancurkan dan mereka siap untuk menabrak masuk ke bagian dalam dengan ada altar yang udah mereka lakukan bersama-sama. Leomord sendirian dikejar bangsa Pisan dan udah ada satu daya upaya yang dilakukan oleh pemain dari Geek Farm, ditarik begitu saja. Tapi Diginya malah meregang nyawa dan sekarang Leomordnya berhasil dihancurkan. Meskipun kita melihat ada Vernok yang tertarik, masih belum ada follow up damage dari Kadera. Di mana Jaskar bertukar nyawanya dari seorang Exort karena tadi dive in terlalu dalam. Oke, The Wave Dragon hanya untuk menendang saja. Luke nggak mau follow up lebih jauh lagi mengingat ada Gamski di depan sana. Puppet String dikeluarkan, masih bisa dihindari dengan mobilitas yang dimiliki oleh seorang Luke. Dan terlihat sepertinya Maskui sudah berganti lane-nya menuju ke bagian bawah dan Turtle Cat. Berjatuh Bailita sudah mulai hadir kembali, tapi Kadera seperti outer turret nggak bisa lagi dipertahankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Bisa dihancurkan dengan mudah dan membuat pundi-pundi gold menjadi lebih banyak lagi dimiliki oleh Geek Farm. Tapi sejauh ini kita belum lihat ada tim yang menuju ke arah Turtle. Sebentar Maskui menghindar tuh Dragon, tepat sekali meteornya keluar. Tapi masih bisa selamat karena tadi jarak dari Exort cukup jauh, nggak bisa mempick off saja. Salah tendang sepertinya, tapi sekarang Barbie apa itu dikeluarkan Shadow Kill dari seorang Exort. Apakah masih bisa selamat meskipun ada Maskui, Blazing Duet juga dikeluarkan, tapi Exort one last hit masih bisa menghindar. Di arah lain malah yang terpick up-nya Audi CS, bukan hal yang bagus. Sejauh ini Luke berhasil mengeliminasi Audi CS untuk ketujuh kalinya di menit yang ke-8 adalah hal yang cukup buruk untuk Bigetron Beta dan World Camp presented by Samsung J Series. Sudah mulai hadir seperti Wah, ketarik tuh. dan menenangkan, tapi flicker nggak tepat sasaran, bahkan one last hit dikejar. Heavy Cloud dikeluarkan, 12 Dragon juga karena Maskui nggak bisa bertahan, sepertinya dua player lagi. Jadi Bigetron Beta yang diamankan, tapi Jaskar dari belakang, lihat double kill yang diamankan dengan cukup indah. Terlalu kuat sepertinya Exor baru mulai berhati-hati meskipun Shadow Kill hanya untuk clearing minion saja. Kuat Shadow ke arah belakang, Hardcard sudah bersiapkan, tapi ternyata Hardcardnya ke arah Audi CS semakin tanky lagi meskipun ditarikan dari Shadow Stampede. Seorang Apoiski terlalu kuat seperti Audi CS meskipun dengan 7 kali terpick up Audi CS bukanlah hal yang bagus untuk Bigetron Beta dan replay terus sebaik Grab, silakan. Yap. Ini gimana lagi ya, mereka tadi udah bagus banget setupnya ini karena dengan adanya satu pergerakan dari Pakita yang memang cukup salah sih menurut gua. Terlalu berani dengan adanya miss yang dia lakukan itu berimpact panjang banget. Untungnya Leomord berhasil dengan flanking yang begitu baik, dia hanya tinggal menjadi petugas bersih-bersih aja. Dan sekarang time journey ke altar semuanya dikeluarkan, mereka siap untuk melakukan aksi balasan. Hanya saja berhasilkah mereka untuk bisa melakukan hal tersebut karena ada bersenjata bagian belakang barusan dengan adanya keluar mencoba untuk melakukan flanking dengan Angela di dalam tubuhnya, siap untuk melakukan sebuah tembakan dan juga arah Tiperia memang terkumpul terus-terusan. Attack speednya, movement speednya, semuanya semakin meningkat dan begitu mengkilau untuk bisa menghancurkan Geek Farm. Prince Matt, itulah dia, gimana dia posisinya bagus banget dengan ada hard guard tadi ya. Kita lihat dari flanking ke arah belakang menuju
ke player-player penting dari Geek Farm dan betul saja Exort hilang. Kadera hilang dan Rapture pun harus dihilangkan. Dimana sekarang Bigetron Beta harusnya bisa set up Lord lebih dulu daripada Geek Farm. Di bagian atas cukup bagus juga movement dari Firnocure yang membuat split push terjadi sehingga harusnya ada sisi offlane yang kalah dari Bigetron Beta untuk tim Geek Farm. Dan dari segi item yang kita lihat gimana sakitnya seorang Matsui dengan adanya Demon Hunter Sword, Golden Staff, dan sepertinya akan menuju ke arah WON. Oke, Phantom Suit dikeluarkan oleh Jaskar. Terlihat di bagian sana ada 3 player Rapture, terkena banyak Pokemon damage Sword berjaya diamankan, tapi Matsui lagi dan lagi Blazing Duet dikeluarkan meskipun ada Reverse Time dan juga Time Journey hanya untuk menyelamatkan nyawanya. UDCS terpick up the Wild Dragon ke arah UDCS, gak bisa lagi diselamatkan meskipun Matsui masih menyimpan Battle Mirror Image-nya hanya untuk menyelamatkan nyawanya saja, mendisengage semua perpecahan team fight yang ada di area orange buff, membuat Bigetron Beta mempunyai waktu untuk reset dulu, menunggu ADCS hadir kembali sehingga Lord yang pertama bisa dimaksimalkan kehadirannya untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Mana ya? Leomord ini udah kayak misbar tau gak sih? Misbar. Grimis Dia datang bubar. Iya emang, makanya dari tadi. Masalahnya gitu kombonya sama Blazing Duet loh. Iya. Blazing Duet kan bisa ngebuat semua player ini minimal HP-nya di bawah 50%. Dengan kehadiran Leomord ditambah Angela, udah movement speed-nya kencang, ada efek heal juga, dan bisa lari kemanapun yang dia tuju. Ini plus mau nggak mau lu juga dipaksa untuk mengeluarkan entah itu Time Journey, entah Iya. itu ke altar, dan tadi yang gue lihat adalah 2 ultimate tersebut kadang dilakukan secara bersamaan gitu loh. Jadi waktu mereka untuk jauh lebih bertahan ini bakal jauh lebih sedikit lagi. Hanya saja sekarang ke altarnya dan juga Time Journey, look at that, udah langsung aja berhasil dilakukan bersama-sama loh. Itu combo skill yang serem banget ya. Cold Altar sama Time Journey udah punya immortal cadangan. Cuman waktunya kan kebal jadi juga. barengan. Iya, dan cooldownnya pun akan nggak ada untuk beberapa detik ke depan kan. Iya, Dengan- andai dibuat bergantian, kita nggak Iya. tahu nih cerita seperti apakah itu akan jauh lebih baik atau tidak. Oke. Tapi belum terlihat ada Curse of Blood, udah nyangkut, udah juga damage-nya. Sakit banget dengan adanya kutukan darah yang memang sudah tersangkut karena beberapa player yang dimiliki oleh Geek Farm dan juga pemain dari Bigetron Beta. Mereka siap untuk menabrak langsung ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Farm itu sendiri karena untuk sekarang Hayabusanya berhasil melakukan sebuah aksi gocek menggocek Angkara. Hayabusa Angkara di mana dia dengan kuat shadow-nya berhasil masuk ke dalam base yang dia punya. Yes, tapi lihat tadi Jaskar udah naik Barbie ya, diisi sama Angela. Ini benar-benar punya movement yang besar banget. Tapi sekarang engage lagi ke bagian bawah. Boy tertarik juga di depan sana. Firnocure harus sudah mulai berhati-hati, respect dulu. Meskipun kondisi 3 melawan 5, tapi bukan hal yang bagus karena Bigetron Beta setengah HP dimiliki sama ADCS, dimana dia nggak bisa jadi frontline lagi untuk Bigetron Beta. Dia harus respect untuk recall dulu, meskipun semua jungle dari Geek Farm ini diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta dan sudah unggul sekitar 7.000 gold di menit yang ke-12. Harusnya mereka akan lebih sustain lagi ketika setup di arah Lord yang kedua. Karena base turret di bagian atas sudah mulai dihancurkan juga oleh teman-teman dari Bigetron Beta, membuat ini akan ada jomplang dari segi laju minionnya. Dan gimana caranya untuk Geek Farm bisa bertahan ya, mainin seorang Exort. Gimana cara dia harus menang dari segi split pushnya di bagian bawah agar ketika teamfight seenggaknya Bigetron Beta nggak berlima. Karena kita tahu kalau misalnya berlima ini udah kuat banget. Yep. Semua simfoni yang sudah dikeluarkan baik dari Blazing Duet, dari Leomord dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali di menit ke-13. Ini gue juga ngelihat ya apa yang dilakukan oleh Digi juga di sini perannya itu sangat-sangat penting sekali. Di Iya. mana Curse of Blood kan juga bisa dihilangkan ya efeknya. Bisa. Lewat Time Journey gitu Benar, loh. benar, benar. Makanya di sini kita mungkin baru harus menyadari, tapi untuk Lordnya berhasil diamankan oleh pemain Bigetron Beta dan jalan-jalan ke Bekasi pengen Lord, tapi gak dikasih dan kicknya pun diusir mundur masuk ke dalam area Kadera. pertahanan mereka sendiri. Kaderanya berhasil kabur, udah ada serangan dilakukan oleh pemain Bigetron Beta, bahkan untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek Farm mereka berhasil masuk ke dalam area pertahanan hanya saja tidak untuk Aboy karena Aboy pun menghilang, tapi untungnya punya respawn yang sangat cepat. Ya, gimana tadi kita lihat Kadera berhasil menghindari mautnya dengan dia WON. Di waktu yang bersamaan ada reverse time sehingga menarik Jaskar, tapi sekarang engage di bagian tengah. Jaskar dari belakang, Barbell dikeluarkan. Coba untuk mengacak-acak meskipun Luke mencari momen yang tepat. Masih ada reverse time, Jaskar seorang Gak diri. berasa. Belum ada hard guard di sana, malah menuju ke arah seorang Audi CS. Tapi sepertinya hanya base turret saja yang menjadi incaran oleh Bigetron Beta. Mereka mundur teratur lagi, menunggu momen yang tepat ketika Lord yang kedua yang menuju dari arah atas base dari Geek Farm sudah mulai mendekat kembali ke bagian base dari Geek Farms. Dan kita lihat di bagian bawah belum ada clearing minion yang dilakukan oleh Bigetron Beta. Mereka menunggu momen yang tepat dan sepertinya karena ADCS masih terlalu jauh, mereka nggak mau coba engage terlalu dalam.
Time Bomb, 2 biji di depan sana Crazy dikeluarkan, tapi ada Hardgun yang langsung dari arah lain. Vernocure ditangkap juga. Wave Dragon yang connect memperlukan ke seorang Vernocure di arah lain. Sakit banget damage yang dihasilkan Kadera. Gak bisa dipertahankan semua damage yang masuk ke arah tubuh dari Jaskar. Tapi kita lihat Blazing Duet membalikan keadaannya kan, ternyata tidak habis crossbow dari Kadera. Wah, Ini dikejar yang nih. malah coba untuk mempinggap satu dan lagi flicker dikeluarkan. Jadi sebenarnya juga tepat. 4 player hilang, tersisa Masku seorang diri dan wipe out untuk King Farm. Ini bencana untuk Bigetron Beta. Mereka kehilangan semua player ya di 20 detik yang akan datang. Dan harusnya semua ketertinggalan objektif Tarat bisa disusul. Atau bahkan mereka bisa mendapatkan base turret di bagian tengah. Karena hanya ada Vernocure seorang diri, meskipun kita tahu Pak Vito bisa untuk clearing minion dengan cepat dengan menggunakan jab dan juga knockout strike yang dimiliki. Yap, cuman terlihat ya tadi bagaimana counter yang mereka lakukan bagus banget. Itulah momen dimana tadi mereka melakukan dari ultimate-nya bergantian. Sekarang Pakito berhasil kabur pula. Gol altar udah dikeluarkan, mereka berfokus untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua. King Fam! Oh my god! Dibalikan keadaannya dengan sangat percaya diri dan victory. Presented by BCA untuk King Fam. Oh my god, man. One moment. One moment, hilang semuanya. Kesempatan Dan tadi poin terlihat penuh.